Kita berada di episode 100. Wow, kita udah di episode 100 ya guys. Judulnya itu adalah kenapa walaupun tidak semuanya ya. Oke, kita masuk ke judulnya ya. Kenapa anak yang dibenci di dalam keluarga begitu ya, rata-rata menjadi perawat orang tuanya di masa lansia. Waduh, emang ada yang modelan begitu? Ada dungs. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati 207. Kenapa 207? Nanti deh gue bakalan jelasin ke kalian apa itu 207 setelah subscribernya mencapai 1 juta rupiah ya. Sorry, maksudnya adalah 1 juta orang ya, bukan 1 juta rupiah. Kalau rupiah kan duit. BTW sekarang ini 1 dolarnya udah 16.000 rupiah ya. Ya ampun, makin naik-naik aja di ke puncak gunung. Ya udah. Pembahasan kali ini tuh adalah pembahasan yang sudah menjadi fenomena umum, walaupun di berbagai masyarakat memang tidak mesti ya. Jadi begini guys, tidak semua orang tua itu baik. Jadi tidak semua orang tua itu juga memiliki kasih yang sepadan kepada anak-anaknya. Sehingga banyak sekali di masyarakat orang tua yang mengayomi anak-anaknya itu rata ya. Orang tua yang memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya itu rata. Apalagi di zaman dahulu itu anak-anak dari orang tua yang dia itu petani, dia itu mungkin buruh pabrik segala macam ya. Mungkin rata-rata zaman dulu kan emang petani ya. Itu anaknya tuh bisa sampai 12, 13 ya, paling dikit itu 7 ya. Tapi mereka itu benar-benar rata begitu ya. Tapi ada juga dari keluarga tertentu ya, dari golongan masyarakat tertentu yang satu berprestasi, dua berprestasi, nomor 3 agak sedikit below on, di situ agak dibanding-bandingkan seperti itu. Sehingga perawatan sendiri biasanya dilimpahkan kepada yang ketika dari kecil tuh tidak disukain begitu loh. Malah justru itu jadi merawat begitu. Nah, fenomena semacam ini tuh sebetulnya untuk menyadarkan kepada kita semua, kepada para orang tua yang sekarang ataupun sekarang kita juga nantinya akan menjadi orang tua, itu adalah peringatan yang keras ya, pukulan yang telak ya, bahwa kita harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita itu dengan rata begitu ya. Karena dikhawatirkan di masa yang akan datang kita tidak tahu anak nomor berapa dan anak yang kita sikapi seperti apa yang kemudian dia malah justru dekat dengan kita di masa yang akan datang, karena dinamikanya juga berubah-berubah seperti itu. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan ataupun tema yang benar-benar akan gue bahas, gue pengen ngasih tahu nih ke kalian, kalau yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga. Kenapa? Karena channel Pelita Hati 207 ini adalah channel informatif. Kalian bisa menemukan banyak banget judul-judul dari episode-episode yang menarik banget deh. Dari episode 1 sampai dengan episode yang sekarang. Coba kalian scroll ke bawah. Di situ banyak banget judul-judul yang informatif, yang menarik, yang edukatif, yang pokoknya menghibur deh. Dan tema-temanya sendiri adalah tema-tema yang banyak banget dibicarakan di masyarakat, sehingga banyak yang relate-nya begitu. Jadi Pelita Hati 207 adalah channel yang akan tetap terus tersedia dan nemenin kalian banget begitu. Dan juga itu bagi yang baru nemu channel ini, bagi yang belum subscribe ya. Tapi yang kalau sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu mendukung banget deh, mendukung banget. Jahitil Afif salah satunya editor kita ya yang banyak banget ngebantu kita tentunya. Yuk kita bahas. Jadi gini, siapa nih di antara kalian yang relate, mungkin orang tuanya ataupun kalian sendiri? Karena pendengar Pelita Hati 207 itu bukan cuma bocil-bocil, bukan cuma Gen Z, tapi ada generasi milenial, ada juga generasi baby boomers ya. Dimana generasi teman-teman yang lahiran tahun 80-an mungkin itu juga ternyata tema ini kok relate ya. Gue tuh dulu dibenci banget deh sama orang tua gue gitu, tapi gue sekarang malah apa-apa yang diandelin, apa-apa malah yang diandelin seperti itu. Nah, sebetulnya Pelita Hati 207 sudah akan merekap ataupun membahas tentang masalah ini.
Jadi begini teman-teman ya, fenomena ini itu terjadi dimanapun, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan fenomena ini menggambarkan betapa orang tua yang kita gadang-gadangkan sebagai surga di bawah telapak kaki ibu, orang tua itu adalah sumber ilmu pengetahuan, orang tua adalah sumber pengalaman, orang tua adalah sumber dari dekatnya hubungan kedekatan antara dia dengan Tuhan. Pokoknya sesuatu yang amat sangat disakralkan begitu ya. Ternyata ya dipatahkan juga dengan beberapa studi kajian ataupun kajian ilmiah, ataupun yang kalau kalian mungkin pernah dengar ceramah juga, bahwa orang tua juga punya potensi untuk durhaka. Biasanya kan kita dengar durhaka itu dari anak ke orang tua ya, tetapi banyak juga orang tua yang durhaka kepada anak. Salah satunya adalah menelantarkan, memberikan nama kepada anak-anaknya dengan penamaan yang jelek, kemudian tidak adil, tidak rata di dalam pembagian sesuatu. Kalau sayang dan cinta itu kan relatif, dan perasaan itu memang tidak bisa dibagi rata. Itu diakui oleh nabi sekalipun, seperti Nabi Yakub yang sayang dan cintanya kepada Yusuf dan Benjamin. Seperti Nabi Muhammad mungkin dari sekian banyak istri yang dicintainya adalah Aisyah dan Khadijah misal seperti itu, radhiyallahu anhum. Jadi maksud saya adalah begini, tidak kalau kita berbicara tentang rasa ya memang perasaan itu tidak bisa fair begitu ya. Tetapi yang harus dipikirkan adalah kita harus fair terhadap hal-hal yang memang sifatnya touchable gitu. Sesuatu yang memang dia bisa tersentuh, seperti misal pembagian makanan, pembagian uang. Kalau yang salah seharusnya disalahkan dan dimarahi ya salahkan dan marahi begitu. Kalau tidak ya kemudian hanya karena anak ini agak nakal, agak bandel gitu ya, terus kesalahannya sebetulnya sederhana tapi dimaki-makinya sangat amat besar begitu ya karena adanya kebencian begitu. Ini juga tidak begitu bagus ya. Sehingga ini satu poin dulu ya yang harus kalian sadari, bahwa orang tua itu juga bisa durhaka sebagaimana anak itu juga durhaka kepada orang tua. Yang berikutnya, fenomena ini bisa terjadi karena begini, anak itu ada yang jadi gini, orang tua itu ekspektasi kepada anak itu terlalu berlebihan. Setiap anak itu memiliki bakat, minat, serta kecerdasannya berbeda. Kecerdasan itu di dalam episode lain saya sudah mengatakan ada kecerdasan kognitif, afektif, psikomotorik, dan lain sebagainya. Saya mengenal ada salah satu kenalan saya tentunya di provinsi seberang sana, di pulau seberang sana. Dia ini secara akademik memang tidak pintar ya. Matematika dia tidak pintar, dia cuma lulusan SD saja. Akan tetapi orang ini dia memiliki keterampilan membangun rumah, dia tukang, lalu kemudian dia juga punya keterampilan bisa memperbaiki sanyo, paralon ya, genteng yang bocor dia bisa perbaikin. Nah, ini kan sesuatu yang talent, bakat yang secara kecerdasan dia mungkin tidak di akademik tetapi di hal yang lain, di keterampilan seperti itu. Tetapi orang tua tetap yang dinamakan sukses dan cerdas dan pintar adalah yang bisa menghasilkan uang yang banyak, yang pekerjaannya mungkin di kantor dan lain sebagainya. Nah, ketika melihat ada anak yang tidak berpotensi ke arah itu, dalam tanda kurung itu di sini adalah yang PNS lah, yang ekspektasi si orang tua ini tinggi banget begitu ya. Sehingga timbul kurang sukanya si ibu ini kepada anaknya begitu. Timbul, kamu mah bisa apa kok cuma begini doang, ya seperti itu. Sehingga inilah awal mula kebencian orang tua kepada anak, dan kebencian ini tentu tidak fair dan tidak dibenarkan ya, hanya karena mungkin tidak memenuhi ekspektasi yang sangat besar dari orang tuanya. Yang berikutnya adalah pada saat orang tua sudah lansia, sudah tua begitu, terus kemudian si anak ini ujung-ujungnya dia juga yang merawat. Karena pertama adalah biasanya anak-anak yang ngerawat ini yang malah yang tidak mampu dari sisi finansial, sehingga
saudara-saudara yang lain itu, memberikan pertolongannya itu, hanya dari, finansial misal, dari uang, dari biaya maintenance dan lain sebagainya. Tapi, anak yang memiliki, keuangannya mungkin sedikit, tetapi yang dulu juga dibenci ya, itu merawat orang tua dikarenakan satu, ya, bukan satu, dikarenakan ya tadi, karena, secara finansial dia yang kurang di antara saudara-saudara yang lain, sehingga dia ngerasa bahwa karena saya tidak memiliki kelebihan, ya udah, kelebihan saya adalah, ngerawat orang tua itu sendiri. Tapi seharusnya ini menjadi kesadaran bagi orang tua. Sekali lagi, ini harusnya menjadi kesadaran bagi orang tua. Kenapa? Karena, eee, kita itu tidak tahu dinamika ke depan seperti apa. Jadi kita harus memiliki perasaan yang rata ya kepada, anak-anak kita di masa yang akan datang. Karena kita tidak tahu anak yang paling kita benci ternyata malah, merawat kita begitu. Nah, yang berikutnya adalah atau mungkin yang terakhir ya, kenapa bisa terjadi? Karena begini, semakin dibenci, semakin dimarah di masa lalu, semakin ada pertengkaran di masa lalu, itu, karena sudah terbiasa, jadi anak itu sudah terbiasa dibawelin, sudah terbiasa dicerewetin, maka di situ muncul hate love relationship, di mana dikata benci ya memang benci, tapi dikata cinta ya memang gimana lagi nih orang tua. Jadi sehingganya rasa sayang itu, masih ada. Dan ini pun berlaku kepada orang tua, kepada anak tadi begitu. Jadi perasaan ini pun, seperti itu. Sehingga ketika perasaan itu sudah terbiasa, maka bawelnya si nenek-nenek ini, cerewetnya si nenek-nenek ini yang udah lansia tentunya, ya anak yang bisa kebal dalam menghadapi itu semua yang dibenci ini tadi. Tapi anak-anak yang lain yang terbiasa diberikan kasih sayang secara full, dimarahin juga jarang, maka tidak akan kuat menghadapi orang tua yang semacam ini begitu. Nah, itu aja penjelasan secara singkat. Sebenarnya penjelasan, ini tuh banyak banget, akan tetapi, karena durasi ya guys gitu. Maka kalian pokoknya yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Bagi yang sudah, tentunya saya ucapin terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Dan akhir kata Pelita Hati 207 pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di episode berikutnya ya. Makasih.